Inti sudah punya brandnya Inti Cloud. Kemudian sekarang kita di fasilitas kita yang ada di Bandung kurang lebih 8 hektar, kita bangun sekian persennya untuk data center. Halo sahabat Inti, selamat datang di Inti Podcast di new season. Dan pastinya di new season ini banyak hal-hal baru. Cuman ya Icannya masih lama, tapi partnernya baru. Nanti kita kenalan dulu ya sama partner baru. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mas, Bapak atau Mas aja boleh. Mas Rizky Ayunda Pratama Ya. sudah hadir di depan kita. Tapi sebelum kita masuk ke apa yang akan kita obrolkan di podcast kali ini di new season Pak, Mas, maaf. New season ya? New season ini kita kenalan dulu. Boleh. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Karena sahabat Inti pastinya udah kenal Ican. Ican bakal kenalin dulu new partner di samping Ican. Halo. Boleh kenalin dulu. Oke, sahabat Inti, kenalin aku Aul yang akan menjadi partner dari Pak Ican. Betul. Dan tentunya tadi kita udah present juga sedikit narasumber kita hari ini. Ada Mas Rizky. Mangga. Salam kenal, nama saya Rizky Ayunda Pratama. Saat ini saya sebagai Executive General Manager untuk Digital dan Finance PT Inti Persero, sekaligus Direktur Utama anak perusahaan PT Inti, yaitu PT Inti Content Indonesia. Jadi PT Inti ada 2 anak perusahaan, nah saya salah satunya. Nah, jadi Mas Rizky ini ternyata jabatannya banyak sekali loh. Jadi mudah-mudahan Saya sampai lupa. lupa. nanti habis beres podcast ini kita kenalan lagi biar kamu ingat. Nah, jadi sahabat Inti, kemarin kan sempat di episode sebelumnya kita membahas produk Inti, salah satunya itu PLTS. PLTS, oke. Jadi di episode sebelumnya kita ngebahas tentang PLTS dan bersama narasumber juga. Oke. Kebetulan waktu itu sama Pak Ilham dan juga Pak Lutfi. Senior kita itu Mas Ilham. Nah, sekarang ini juga salah satu senior kita juga, Mas Rizky. Jadi di sini kita akan ngebahas, kalau kemarin kan cuma satu saja. Satu produk kemarin ya. Mas Rizky ini tahu semua. Tahu semuanya nih. Cuman tahu sedikit-sedikit ya. 5 udah dikasih, udah kasih contekan kan dapat. Ada sih udah kita pelajari juga. Oke, jadi gini kan kalau misalkan kita lihat di era saat ini ya, Mas ya. Banyak banget urusan hidup kita itu dari keamanan. Terus juga dari digitalisasi. Jadi sekarang banyak banget semua serba digital. Betul. Apalagi Aul sebagai anak muda. Kita masih anak muda ya Mas. Masih dong. Kita masih muda ya. Kita merasakan digitalisasi ini sangat kental sekali ada di lingkungan kita atau di hidup kita saat ada dimanapun. Nah, jadi ini erat banget hubungannya dengan PT Inti. Karena di Inti itu banyak sekali produk digital yang sudah menempel di kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas lebih lengkap, lebih detail bersama Mas Rizky. Siap. Di Inti Podcast kali ini. Mari kita bahas bersama. Oke, sahabat Inti, senang banget Ican bersama Aul dan Mas Rizky juga hadir di Inti Podcast kali ini. Jadi tanpa menunggu lama lagi nih, jadi Mas Rizky kan tadi udah menjelasin, Mas Rizky sebagai IGM juga, terus sebagai direktur anak perusahaan itu juga yaitu PT Intense. Pastinya Mas Rizky banyak sekali ya timnya dan orang-orang di dalamnya yang harus di-lead sama Mas Rizky hingga detik ini. Nah, jadi Ican juga tadi udah singgung soal digitalisasi. Nah, Aul nih, coba aku mau ngetes. Aul tahu nggak salah 2, salah 3 produk di Inti ada apa aja? Oke. Mungkin karena kemarin topik skripsi aku di PT Inti juga PT kan. Inti, ngambil dari iKTP Reader pastinya. Benar. Betul ya. Yaudah kalau gitu kita langsung aja ke yang pertama itu tentang KTP Reader. KTP Reader. Oke, Mas Rizky, kita start dari KTP Reader. Bahan skripsinya Aul juga kebetulan. Jadi bisa dijelasin kira-kira kenapa sih kita butuh banget yang namanya si KTP Reader ini ada kebetulan di display. Displaynya ada di sini. Jadi pertama tadi setuju bahwa digitalisasi itu adalah keharusan sekarang. Artinya semua sektor
sudah bertransformasi ke arah digital, terutama setelah COVID. Betul. Jadi sebelum COVID kita masih jarang nih meeting online, kemudian ya podcast kan juga mulai berkembangnya setelah COVID gitu ya. Karena apa? Karena secara teknologi lebih mudah diserap oleh masyarakat. Karena terpaksa, kalau enggak ya nggak bisa kerja. Kalau nggak adopsi maka nggak bisa sekolah. Jadi COVID itu sudah mendorong digitalisasi yang sangat masif. Nah, di samping digitalisasi yang masif dan berkembang, muncul juga peluang dan ancaman. Peluangnya tadi adalah kemudahan, ancamannya adalah keamanan datanya, ya kan? Nah, salah satu produk yang dapat membantu menjaga keamanan data, memverifikasi dan autentifikasi tadi adalah iKTP Reader. Jadi kalau selama ini kita punya KTP di fotokopi kemudian disebarkan, setelah itu kita nggak tahu siapa yang dapat KTP kita. Jangan-jangan sudah ada di kertas-kertas penjual gorengan. Sedangkan itu ada data pribadi kita, NIK kita, alamat, tanggal lahir, dan itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, dengan iKTP Reader ini kita dapat membantu berbagai sektor pelayanan. Salah satunya perbankan, sekarang pembukaan rekening sudah pakai iKTP Reader. Kemudian di sektor pemilu, electronic voting di Indonesia sudah hampir 2.000 desa menggunakan iKTP Reader untuk verifikasi. Sehingga tidak ada pemilih ganda, karena satu orang cukup satu kali memilih. Dan identitasnya ditentukan oleh biometrik, yaitu sidik jari. Jadi nggak bisa nih KTP Mbak Aul dipakai oleh temannya, karena harus diautentifikasi dengan sidik jari penggunanya. Begitu juga KTP Mas Ican misalnya, saya gunakan dengan sidik jari tidak bisa. Hal ini mampu menjaga autentikasi bahwa yang membawa KTP adalah orang yang benar. Nah, sehingga ini tidak akan ada fraud atau kecurangan atau hal-hal yang tidak baik disalahgunakan oleh orang lain. Jadi KTP kita hilang dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang tidak baik, itu sudah dapat dihindari dengan KTP Reader. Nah, iKTP Reader PT Inti sendiri memenuhi beberapa sertifikasi, salah satunya sertifikasi dari BSSN yang menjaga tadi bagaimana datanya digunakan dan dienkripsi dengan aman. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang sembarangan. Dari Dukcapil pun mereka membekali device ini dengan secure access module, sehingga yang bisa membacanya cuma orang yang bisa menggunakan sidik jarinya. Jadi nggak bisa sembarangan datanya di-decrypt dari iKTP ini. Jadi alat yang sangat secure, mampu melakukan autentikasi tanpa harus terkoneksi ke database Dukcapil. Jadi bisa dilakukan secara offline dimanapun. Begitu. Ini canggih sekali alatnya. Canggih. Wow. Betul. Jadi yang paling bikin wow-nya juga ya, ini tuh memang buatan asli dan juga inovasi dari anak bangsa ya. Betul. Jadi nilai TKDN-nya sendiri lebih dari 50% device ini, karena kita punya beberapa varian. Ada yang seperti ini, standalone devices dengan layar, ada yang juga Android version. Betul. Nah, Android version ini kita sering gunakan di perbankan. Jadi karena dia punya iKTP-nya, kemudian ada juga magnetic swipe dan juga chip. Nah, di sini untuk verifikasinya dengan fingerprint. Ini laku keras lah untuk device seperti ini. Siap. Jadi itu ya kecanggihan si Inti Smart Reader atau KTP Reader Inti. Nah, sahabat Inti, kalau misalkan tadi Mas Rizky udah jelasin juga, kita biasanya menemukan itu sekarang di perbankan, gak cuma di perbankan juga. Benar. Tapi kemarin ketika mungkin mudik atau enggak, atau jalan-jalan pakai kereta, lihat nggak? Jujur enggak. Nah, kalau misalnya di stasiun juga sekarang udah ada si KTP Reader itu terintegrasi juga. Jadi kalau misalnya mau check in dan lain sebagainya, itu kita daftar dulu, registrasi dulu menggunakan si KTP Reader. Betul. Itu salah satu layanan kita untuk mendukung kemarin ya arus mudik yang terakhir. Kita sudah implementasikan 2 tahun lebih di kereta api Indonesia. Jadi registrasinya dengan iKTP Reader, dengan iKTP masing-masing. Kemudian wajahnya direkam, sehingga ketika naik kereta api sekarang di ratusan stasiun sudah tidak perlu membawa KTP lagi. Ya, sekali sudah didaftarkan, berikutnya cukup dengan tampang aja. Jadi modal tampang bisa naik kereta api, tapi tetap harus bayar. Tetap harus bayar dulu ya, Mas. Betul. Oke, nah ini masih ngomongin soal yang smart. Kita beralih ke smart card karena kebetulan Inti juga hadir kemarin, sempat berkolaborasi juga ya. Betul, Mas, terkait smart card. Nah, mungkin Mas Rizky boleh jelaskan smart card yang hadir di PT Inti ini seperti apa? Jadi sebelum ke smart card yang perbankan, device iKTP Reader juga
mampu membaca smart card dalam bentuk iktp. Jadi kita pahami dulu bahwa smart card itu adalah kartu pintar yang di dalamnya ada chip yang bisa diprogram. Kegunaannya macam-macam. Kalau di KTP jadinya iktp, kalau di SIM jadi untuk eSIM lah kita, bukan eSIM untuk seluler ya. Ini SIM buat surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi gitu. Kemudian ketika dia ditaruh di kartu debit, kartu e-money gitu ya. Kemudian kartu kredit ini jadi smart card untuk perbankan. Jadi PT Inti sudah mendukung beberapa bank besar di Indonesia, bank-bank himbara dalam mensuplai smart card untuk perbankan. Jadi kita sudah berpengalaman dan sudah bersertifikasi untuk melakukan hal ini. Kenapa ini perlu? Karena kita lihat saja lifestyle sekarang orang-orang sudah jarang untuk menggunakan transaksi berbasis cash, kecuali untuk daerah-daerah yang di pinggiran gitu ya. Jadi sekarang lifestyle-nya anak muda pun sekarang kartu sistemnya. Apakah itu kartu fisik ataupun dengan smartphone. Nah, kartu fisik ini tetap kita perlukan dan Inti mendukung pelaksanaannya di Indonesia. Jadi sekian persen market di Indonesia sudah dapat disuplai. Nah, ke depan Inti mempunyai satu visi, yaitu melakukan desain terhadap smart card chip ini. Kalau sekarang kita hanya melakukan assembly dan finishing, kita akan maju one step behind. Jadi sebelum ini ada produksi, sebelumnya lagi ada desain. Jadi two step ya, berarti two step behind. Jadi kita akan melakukan desain chipnya yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Artinya ini akan sangat efisien. Kemudian setelah itu nanti step berikutnya kita masuk ke pabrikasinya. Nah, saat ini kita masih sekedar assembly, tapi ke depan smart card ini melalui inisiasi semikonduktor yang dicanangkan oleh pemerintah, melalui Danantara, kita akan support hal ini supaya Inti bisa berkontribusi dalam desain chip, khususnya dalam hal smart card ini. Berarti Mas Rizky, kalau misalkan sekarang Inti tuh ada di tengah-tengah untuk prosesnya, berarti nanti mundur dua langkah sebelum ini, yaitu desain chipnya. Berarti dari awal banget nanti Inti. Betul. Dan ini di samping untuk memudahkan ya berbagai keperluan nih, keperluan, PT Inti juga mendukung juga ya inovasi dari anak-anak bangsa juga tentunya. Betul. Mbak Ul sendiri pasti punya banyak kartu kan yang dipakai kan, mulai dari e-money, kemudian kartu ATM. Begitu. Berarti bisa support Ul. Ya, betul. Jadi betul kata Ul tadi, Mas Rizky. Jadi semuanya itu beneran from pas untuk semuanya. Iya, betul. Nah, ini inisiasi yang smart card tadi masuk ke semikonduktor adalah inisiasi dari government. Jadi government bekerja sama dengan ARM dari Inggris untuk mencetak talent-talent yang mampu mendesain. Inti berfokusnya di smart card. Perusahaan lain di Danantara juga berfokus pada bidangnya masing-masing gitu. Nah, ini akan jadi satu hal long term yang dapat berimbas pada nanti generasi-generasi setelah kita. Benar sekali, Mas Rizky. Oke, kita bergeser nih, Mas Rizky, dari peretanan yang ada di dompet kita. Kita pulang dulu ke rumah ceritanya. Jadi di rumah itu kan ada meteran buat bayar listrik tuh. Nah, katanya juga nih Inti akan hadir dengan smart meter. Mungkin Mas Rizky bisa ceritain. Ya, Inti sebetulnya advance-nya di berbagai jenis meter, tidak hanya meter listrik gitu ya. Kita pernah meter gas. Ya, betul. Kemudian meter air juga. Kemudian meter listrik tentunya. Jadi sebelum ini kita berkecimpung di bidang metering ini. Nah, sekarang inisiasi ke depan sesuai dengan plan RUPTL-nya juga, bahwa ke depan akan menggunakan smart meter AMI Advanced Metering Infrastructure, di mana nanti kita udah seperti punya handphone tapi nempel di smart meter, bayangin. Jadi kita mau tahu penggunaan kita terekam dengan jelas, kemudian bagaimana sisi efisiensi, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan efisiensi, semuanya dapat disummary dari penggunaan meter. Karena meter yang ada di rumah sekarang itu masih dummy kan, kita mau ngisi token saja masih harus dipencet-pencet kan. Nah, kalau nanti sudah dapat dilakukan jarak jauh. Karena smart meter AMI ini tergolong IoT devices. Nah, IoT device itu menyangkut beberapa contoh umumnya, ciri-ciri umum dari IoT devices adalah, pertama, dia punya device atau sensornya, yaitu sensor
yang dapat menghitung pemakaian listrik dalam hal smart meter gitu ya. Kemudian ada koneksinya, jadi dia akan terhubung nanti. Kalau sekarang masih tidak terkoneksi. Kemudian nanti ada gateway-nya, nanti dari beberapa meter yang ada di komplek masuk ke dalam satu gateway. Nah, gateway itulah yang mengumpulkan ya, ada misalnya 1.000 rumah atau 2.000 rumah. Dari gateway ini nanti masuk ke ciri yang keempat, yaitu punya platform cloud atau servernya. Jadi dikirim ke servernya PLN. Kemudian nanti pengguna seperti kita menggunakan aplikasi. Jadi ada 5 ciri tadi, device-nya, kemudian konektivitasnya, kemudian gateway, kemudian platform server punya PLN-nya, kemudian yang terakhir adalah aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini sudah memenuhi 5 syarat device itu dikatakan IoT devices gitu. Memang arah ke depannya semua pasti ke arah IoT karena penggunaannya sekarang digitalisasi network itu sudah hampir seluruh Indonesia ya, hampir 100% sudah tercover gitu. Mas, jadi Kak, smart meter ini bisa mantau juga ya. Jadi kita juga bisa mantau. Bisa kita pantau, bisa kita kendalikan juga. Misalnya kita atur pemakaian di angka sekalian akan mengasih warning gitu. Jadi ini akan jadi smart device yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi tanpa takut bengkak gitu loh tagihannya tiba-tiba. Iya, betul. Tagihannya gede banget. Pakai buat misalkan Netflix atau misalkan streaming lainnya juga kan lumayan tuh. Biasanya kalau perempuan hair dryer, Bro. Penggunaan menggunakan panas tinggi. Itu dayanya tinggi banget kayaknya. Iya, nah itu nanti kita bisa lebih efisien dalam penggunaannya. Ini kalau kita saja dalam satu rumah efisien, dikalikan 80 juta rumah di Indonesia setiap hari, itu kan penghematannya akan sangat. Nah, ini bergantung pada ketahanan energi di Indonesia juga. Nah, itu. Ini keren banget ya Pak Ican. Di samping itu, jadi kita juga bisa kontrol nih pemakaian, bener. Betul. Jadi pokoknya jangan sampai tiba-tiba tagihannya kok segini gitu. Betul. Pembayaran lain jadi terkikis juga gitu. Benar-benar. Oke, ini pokoknya safety banget, bagus banget lah pokoknya. Oke, Mas Rizky. Jadi kan tadi ada ngomongin cloud juga. Iya. Oh enggak, tadi ngomongin cloud. Ada. Nah, sekarang di PT Inti juga nih, sahabat Inti, kita udah preparing buat ke arah sana. Data center ya. Data center. Jadi semua, kalau misalnya tadi cloudnya ke tetangga, Inti nanti punya sendiri data centernya. Betul. Nah, lagi-lagi nih, Mas Rizky, boleh dijelaskan data center yang nanti hadir di PT Inti. Ya, jadi tadi kita bicara cloud, Inti sudah punya brandnya Inti Cloud. Kemudian sekarang kita di fasilitas kita yang ada di Bandung kurang lebih 8 hektar, kita bangun sekian persennya untuk data center. Jadi ini kenapa penting? Jadi kalau kita bicara tadi ya, kita sekarang semua digital, kemudian data kita sekarang ditaruh, nggak tahu kita di mana ditaruh gitu ya. Nah, yang menjadi aspek penting adalah soal keamanan data. Apakah data kita aman? Belum tentu juga. Di Indonesia ada namanya UU PDP. UU PDP ini mengatur bagaimana perlindungan data pribadi itu diterapkan gitu. Jadi UU ini kalau nggak salah UU nomor 27 tahun 2022 mengatur bagaimana treatment terhadap data itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini penting. Kenapa? Jadi katakanlah misal saja kita data penduduk Indonesia kalau kita taruh di cloud yang kita nggak tahu, katakanlah ada di Singapura servernya atau di China, datanya hilang atau korup atau dicuri, kita nggak punya kendali terhadap hal itu gitu ya. Betul. Sehingga Inti bekerja sama dengan partner strategik, kita membangun data center yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi government bisa memanfaatkan itu, sektor swasta, bahkan sampai UMKM. Karena ini pasti bicara soal cloud pasti saingannya soal pricing juga. Nah, kita sudah mendesain ada 5 segmen customer yang akan kita layani gitu. Sehingga apa yang kita bangun di fasilitas kita ini mampu mencakup semua kebutuhan tadi. Terutama kalau kepentingan negara, judulnya National Sovereignty, bagaimana kemandirian negara kita nggak harus bergantung pada aplikasi atau cloud-cloud yang ada di negara lain. Nah, inisiasi inilah yang menjadi dasar bahwa Inti sebagai salah satu perusahaan di Danantara harus mampu memberikan kehadirannya terhadap negara gitu melalui infrastruktur data center ini. Oke. Nah, jadi data centernya tuh
nggak jauh-jauh dari kantor pusatnya inti. Betul. Awal mungkin udah tahu harusnya awal. Jadi agak maju ya dekat ke arah sana, ke arah selatan. Sekarang Ya. banyak diperbincangkan arah selatan. Jadi insya Allah nanti data center akan hadir di di kawasan industri PTI. Ya. Dan pastinya data center ini krusial banget ya. Karena kalau misalnya kita tahu nih data rumah kita sendiri, jadi kita lebih tahu gitu kontrol dan juga keamanannya juga. Iya, bagaimana menjaganya dengan baik gitu. Karena apa yang ada di dalam itu aset kita kan. Betul. Jadi once itu bleach atau dicuri orang itu sudah hilang berarti kita. Oke. Nah, jadi seperti itu sahabat inti. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan anak perusahaannya Mas Rizky. Anak perusahaannya. Boleh. Mas Rizky sebagai captain. Berarti switch sekarang ya sebagai intens ya. Masih tetap aja. Oke. Jadi kita akan ke anak perusahaan PT Inti yaitu PT Intens. Jadi kita akan ngobrolin soal ada lagi nih teknologi atau aplikasi juga yang sekarang lagi intens gadang-gadangin. Nah, Mas Rizky boleh ceritain lagi nih. Emang seperti apa sih yang aplikasi itu ataupun misalkan katanya ini berhubungan dengan kesehatan. Oke. Jadi kami punya sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence namanya Teleotiva. Ya, Teleotiva ini adalah joint development Inti Group dengan profesor dari Universitas Sriwijaya. Jadi ini berangkat dari kesehatan ya. Jadi kita bicara kesehatan, kita sempitkan lagi terhadap perempuan. Jadi kasus kematian terbesar terhadap perempuan yang pertama adalah kanker payudara. Yang kedua adalah kanker serviks namanya. Nah, kanker serviks ini apabila ditangani pada stage awal itu tidak akan menjadi problem. Tapi kalau dia ketahuan di stage katakanlah stadium 2, stadium 3 atau stadium 4, ini sudah jadi problem dan akan sulit untuk pengobatannya. Tapi kalau ini sudah dikenali sejak awal, itu dapat hilang dengan total gitu. Nah, yang menjadi problem di Indonesia adalah screening terhadap hal ini masih kecil. Jadi artinya memonitoring terhadap hal ini tuh dari target tahun 2024 itu target pemerintah 75% wanita di Indonesia yang sudah menikah di screening. Tapi kenyataannya baru 7% yang di screening. Artinya apa? Artinya bisa saja ada kasus yang sudah katakanlah punya potensi, disebutnya lesi, ada lesinya, ada cikal bakal jadi kankernya, diketahui tapi tidak ditreatment karena dia tidak menyadari bahwa ada gitu ya. Nah, screening itu pentingnya seperti itu. Nah, aplikasi Teleotiva ini membantu ahli untuk menentukan bahwa ini potensi kanker atau tidak secara real time. Jadi ini expert system, kita sudah masukkan keahlian beberapa dokter spesialis untuk mengenali lesi ke dalam AI ini. Kemudian AI ini di training dengan puluhan ribu data. Bahwa ini seperti ini, sehingga dia punya akurasi 99%. 99%. Betul. Jadi tetap nanti yang ngambil keputusan tetap dokter. Tapi sistem ini mampu membantu dokter untuk men-screening dengan hampir real time lah. Jadi ketika diberikan gambar, kemudian dia bisa mendeteksi, oh ini ada lesinya. Betul. Jadi akurasinya sekarang sangat tinggi dan sudah diterapkan di berbagai rumah sakit di Pulau Sumatera. Ya, target kita adalah ke depan kita dapat lakukan ini ke skala atau skop yang lebih besar. Artinya screening ini harus dilakukan untuk mencapai target pemerintah karena kita pengen ketika tadi katakanlah dalam skop kanker serviks ini dapat kita tanggulangi, maka jangka panjangnya adalah biaya kesehatan akan turun. Artinya biaya BPJS klaim terhadap ini akan turun gitu. Sehingga kita dapat lakukan pengalihan anggarannya untuk hal-hal sektor yang lebih penting. Contohnya pencegahan terhadap penyakit kankernya sendiri gitu. Itulah pentingnya. Ini keren banget ya Pak Ican, karena teknologinya juga bukan cuman perbankan dan lain sebagainya, tapi ini sudah ke arah medis juga. Betul. Ini kita screening kesehatan judulnya. Iya betul. Jadi jauh lebih jelas juga dan juga akurat. Betul. Dan tentunya juga bisa membantu
daerah-daerah yang mungkin jauh juga dari rumah sakit. Betul, ya. betul. Jauh dari fungsi, dan kelebihannya adalah biayanya yang sangat murah. Jadi treatment serupa dapat kita lakukan dengan cost mungkin 10%-nya. Sampai murah gitu ya? Jauh ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan nanti screeningnya dapat kita lakukan secara massal gitu. Itu karena penggunaan teknologi artificial intelligence dapat membantu sektor kesehatan, dan efeknya nanti adalah tadi biaya klaim terhadap itu jadi jauh lebih murah gitu. Ini mudah kita banget ya. Betul. Mempermudah dan manfaatnya banyak sekali. Ya, Apalagi dikolaborasi dengan AI tadi disebutkan. Betul. Keren sekali. Ya, foundernya dari Universitas Sriwijaya, Prof. Siti Nurmaini. Oke, Betul. Profesor Siti. Oke. Dan kita harapkan nggak cuma di satu provinsi saja. Ya. Nanti bisa Seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Amin, amin. Amin, amin. Oke, Mas Rizky, kita masih ngomongin soal anak perusahaan. PT Inti. Setelah tadi yang kaptennya Mas Rizky langsung, kita beralih ke anak perusahaan satunya lagi, ada Yang PT Pindad IPMS. Mitra Sejati ya. Nih di PT IPMS, kalau misalkan sekarang kan semua kendaraan itu nggak cuman bermodalkan bensin saja, Betul. tapi juga menggunakan listrik. Iya. Kan banyak tuh sekarang baik itu motor ataupun juga mobil. Betul. Nah, salah satunya si anak perusahaan PT Inti ini, yaitu PT IPMS, juga berkolaborasi menciptakan salah satu kendaraan Listrik ya. tersebut. Balik lagi nih Mas Rizky, Boleh. kita cerita sedikit. Ya, ini sangat relevan ya dengan situasi sekarang, apa yang terjadi di Timur Tengah terkait efisiensi dan lain-lain. Jadi PT Inti Pindad Mitra Sejati bekerjasama dengan PT Marlip ini memiliki kolaborasi untuk menciptakan atau memproduksi kendaraan listrik yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini diimplementasikan di Jawa Barat. Nama produknya adalah Angklung. Ya, Angklung ini angkot listrik. Angkot listrik ini akan diproduksi massal dan akan menggantikan angkot-angkot yang konvensional. Selain satu, meningkatkan keamanan, yang kedua juga efisiensinya yang harus kita tekankan. Nah, sekarang semua perusahaan, semua inisiasi dan besar itu pasti menuju ke arah green solution, green economy lah. Dalam hal ini electronic vehicle gitu ya. PT Inti dan Marlip tidak hanya melakukan assembly, tapi melakukan produksi mulai dari device-device yang seperti baterai. Kemudian sebetulnya baterai ini adalah komponen yang paling mahalnya dari sebuah kendaraan ya, EV. Jadi kita kenal motor, kenal mobil, kemudian ada bus. Nah, dalam Angklung ini juga salah satu komponen yang mahal. Jadi PT Inti Pindad Mitra Sejati dalam ini IPMS bersama Marlip itu punya inisiasi yang sangat bagus dan relevan dengan apa yang menjadi cita-cita government juga. Pemerintah pusat pun mempunyai inisiasi untuk ke arah kendaraan listrik, solusi listrik dan berbasis energi hijau lah. Karena ini dapat lebih berkesinambungan. Saya yakin dengan adanya inisiasi ini akan ditularkan juga. Kalau sekarang kita mulai di Jawa Barat, ini akan hadir di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Karena inisiasi ini adalah inisiasi yang sangat penting. Kalau kita bicara bus, kemudian dengan cakupannya yang besar, tentunya untuk mikro transportation seperti angkot ini masih sangat populer lah kalau kita bicara di kalangan masyarakat gitu ya. Nah, ini inisiasi ini yang menjadi cikal bakal ke depannya Inti akan masuk ke industri electric vehicle ke depan. Oke, dan perlu diketahui juga nih Mas Rizky, bahwa si produksinya juga ada lagi-lagi. Betul. Di fasilitas kita di daerah Palasari gitu. Jadi kita harus bangga banget nih sebagai insan Inti. Semua hadir untuk negeri ya. Di samping masyarakat juga sekarang sudah beralih ya ke kendaraan listrik. Dan juga sekarang juga sudah banyak juga yang pakai kendaraan umum juga ya. Jadi sekarang PT Inti menggabungkan energi listrik, kendaraan energi listrik dan juga kendaraan umum ya. Betul. Jadi dimanfaatkan lebih luas gitu. Lebih luas lagi. Jadi nggak cuma fokus ke kendaraan pribadi, tapi juga ke kendaraan umum. Betul. Semoga apapun itu ya pastinya buat masyarakat juga kan dampaknya terasa. Oke. Gak kerasa kan?
Gak kerasa ya? Gak kerasa banget kan sih. Jadi Mas Rizky makasih banyak insight-insightnya tentang Inti, dan mungkin juga buat sahabat Inti yang belum tahu tentang produk-produk update Inti. Betul. Tadi udah ada sedikit cerita nih, gak sedikit juga sih. Banyak. Udah banyak banget yang Mas Rizky sampaikan. Sharing ya? Sharing. Nah kalau misalkan sahabat Inti takut ketinggalan juga nih tentang produk-produk Inti, bisa cek aja langsung di websitenya kita, ada di inti.co.id. Nah, nanti kita bisa rangkum dulu ya. Oke, boleh silakan. Aliansi lokal nih, ada dari Smart Card Inti juga tadi betul. ya. Kemudian ada kendaraan listrik yang kolaborasi sama Matris ya. Oke, Marlip. Kata Marlip. Dan juga ada kesehatan juga ya, dari Teleotiva, terus juga ada Smart Meter juga. Betul. Dan pastinya itu nanti masuk ke salah satu, ada pusatnya, yaitu data center. Insya Allah kan. Betul. Dibangun juga di fasilitas atau di area kawasan industri fasilitas produksi PT Inti. Jadi ini kayak udah jadi ekosistem digital banget. Betul. Mas Rizky, pokoknya semua serba komplit ya Allah. Betul. Semoga apapun itu pastinya bermanfaat untuk sahabat Inti dan kita. Pasti harus. Betul. Oke, Mas Rizky sekali lagi makasih banyak untuk Siap, makasih banyak sudah diundang. Walaupun Ican udah lama di Inti, ya balik lagi. Jadi Ican nge-recall lagi. Iya, gitu. Belajar setiap hari kita. Ya, kita harus belajar setiap hari, dan sahabat itu juga pastinya kepo kan. Bisa di Inti ada apa aja saat ini. Tadi Ican udah sampein juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Mas Rizky Ayanda. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di next. Betul. Episode mungkin. Ya, tentu saja. Mungkin Mas Rizky ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya. Jadi kita sebagai generasi Indonesia gitu ya, tadi bagus pernyataannya bahwa kita harus mendukung produk lokal. Jadi bagaimana cara mendukung produk lokal? Ya gunakan produk lokalnya. Terutama nanti apabila ada pengambil keputusan melihat podcast ini, kita harus mendukung sinergi lokal ini supaya nanti ya keberuntungannya tadi adalah untuk keturunan-keturunan kita juga, generasi-generasi penerus di Indonesia. Itu aja, gunakan produk lokal. Mantap. Jadi dari kita untuk kita. Nah, betul sekali. Oke, sahabat Inti, sekarang udah berapa menit? Udah cukup ya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak udah nyempetin waktunya untuk mendengarkan Inti Podcast di episode terbaru ini. Betul. Di new season juga. Semoga vibes barunya kerasa banget dengan narasumbernya yang insya Allah tiap episode baru juga. Apakah hostnya juga baru juga? Kita tidak tahu ya. Tergantung callingan. Oke, pokoknya senang sekali bisa hadir lagi di Inti Podcast. Betul. Saya Ihsan dan juga saya Aul. Pamit undur diri. Mas Rizky juga pamit juga. Siap. Oke, sampai jumpa di Inti Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.